Sehat. Bekam Sunan Bergerak. PBI Jaya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Bagaimana mak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Selamat bergabung di OSBN yang diadakan BMA Batra Medika Az-Zaisi, satu-satunya LKP di Kota Malang di PBI. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk BMA. Kami sampaikan kepada pelaksana USBN yang semangat, Gus Rizal, dan tidak lupa kami sampaikan kepada Ketua Pemda bersama jajarannya. Masya Allah, luar biasa. Kelihatannya begitu, tapi semangatnya Masya Allah. PBI Jaya. Di pagi hari ini kami kenalkan, saya Muhammad Thoyib, di jajaran Ketua Pemcap Kota Malang. Alhamdulillah, biiznillah hadir. Terima kasih undangannya. Dan saya jalan di sini kok lolos, artinya tanpa kesasar, pas titiknya. Kayaknya doanya ustadz-ustadznya di sini lancar. Saya berharap semua di sini, atas izin Allah hadir di sini, saya berharap semuanya bisa menjalankan ujian dengan mudah, dengan nilai terbaik. Saya tadi kemarin baca itu ada penyemangat 1 juta ya, kalau nilai terbaik. Masya Allah, semangat. Namun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kayaknya enggak sah kalau kita itu enggak berucapkan salawat. Anda ingin sukses nilai terbaik, jangan lupa salawat nanti berdoanya. Salawat itu hebat sekali. Itu di SOP PBI loh yo. Apa dasarnya salawat? Terhapusnya 10 dosa, diangkatnya 10 pahala, diangkat derajat 10 kali lipat. Doanya jenengan pada saat ujian itu, nilai terbaik. Saya pingin kalau bisa ujian lagi di 1 juta ya. Oh nambah, oke. Baik, kenalan selanjutnya. Saya adalah terapis di PBI, Perkumpulan Bagian Desa. Tapi kami mencoba menyiapkan fasilitas, yaitu berupa rumah detos, yaitu di Kota Malang. Kalau kemarin di Candi Panggung, sekarang sudah bergeser ke tempat yang insya Allah lebih barokah, yaitu di Tasikmalaya. Yang nanti sudah bergabung di PBI, semangat berdakwah di Tibun Nabawi, yaitu PBI, boleh mampir ke rumah detos. Habis ujian juga boleh mampir ya. Nah, yang membuat semangat di PBI itu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu adalah bagian dari Tibun Nabawi. Ketika jenengan itu melakukan tindakan hijamah di tiap klien yang datang itu, Anda doakan orang itu, doanya Anda itu akan kembali ke Anda sendiri. Itu hebatnya. Betapa di luar sana banyak orang yang sakit, betapa banyak orang sana menunggu jenengan semua yang ini nanti untuk menjadi terapis-terapis yang baik. Dan terutama PBI menunggu jenengan-jenengan itu ada bagian dari dakwah di PBI. Luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Yang terhormat saudara semuanya, saya cuma menyampaikan pesan karena
sedikit pengalaman kami di PBI. Orang-orang PBI itu adalah orang-orang yang semangat berdakwah. Tentunya yang dibawa dalam tindakan terapis itu adalah akhlakul karimah. Tinggi ilmu itu udah biasa kalau di kota itu. Banyak pengalaman itu biasa. Tapi yang diutamakan itu ada akhlakul karimah. Jenengan nanti, walaupun maaf ya, bekamnya itu kok belum pas titiknya, kayak kita resah. Tapi jenengan berdoa itu orang itu bisa sembuh loh. Kan dasarnya doa. Nah ini saya di sini ada lihat tampilan wajah ini, ada klien saya yang setia ini. Wah Bu Didi, wah, makasih Bu Didi, angkat tangan Bu Didi. Beliau ini klien saya sejak awal rumah detox. Tapi beliau tahu bagaimana klien-klien kami di sana itu, dia adalah sahabat, dia adalah keluarga. Siapapun yang datang itu adalah keluarga, sahabat. Itu yang membuat jenengan. Rezeki itu nanti melimpah. Datang satu orang sehat, dia cerita lagi, datang lagi. Siapa terapisnya? Si A, si Fulan, si Fulana. Masya Allah. Anda gak usah waktu, banyak terapis PBI gak usah bekam, sudah banyak terapis. Salah. Di Kota Malang itu masih banyak peluang untuk buka PBI di tiap kecamatan dan desa. Apalagi se-Jawa Timur, masih di tingkat kabupaten, kota itu masih belum terisi. Panjenengan semuanya ini ditunggu kehadiran semangatnya. Mungkin itu sambutan dari kami. Semangat, spirit untuk menjadi yang terbaik di tim pengujian, dan selamat bergabung di PBI agar Anda semangat. Kehadiran panjenengan di PBI ini adalah merupakan harapan kita semua, bahwa adalah bagian untuk menyampaikan pesan Nabi. Balighu anni walau ayat. Khairu ma tadawaitum bil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan. Lah, kasus Covid yang lalu itu berapa para ustadz, saudara-saudara pejuang sosial yang meninggal begitu saja, menyerahkan diri di rumah sakit karena keadaan tidak paham bagaimana menangani sakit yang sepele. Hanya sakit lambung, hanya karena vertigo. Lah ini jenengan itu semua dituntut untuk upgrade terus keilmuan tentang kesehatan, tentang ruqyah, tentang bekam, tentang herbal, dan tentang pengobatan ala Nabi yang lainnya. Insya Allah kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit spirit dari pengalaman kami di PBI dan kami di terapis rumah detox, spesial enzim dan bekam, spesial detoksifikasi. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa mengambil ibrah pada orang-orang yang lebih dulu. Contohnya Dr. Zaidul Akbar, Ketua Umum PBI, bagaimana hebatnya beliau. Sekarang beliau itu Masya Allah. Dan saya yakin jenengan adalah pejuang Tibu Nabawi melanjutkan pesan Nabi. Aku luka lihada, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Fakhruddin, Mudir Pesantren Khalifah Al-Qidsi. Yang kami hormati pengawas USPN Malang Raya, Ustaz Heri Suheri. Yang kami hormati para penguji USPN, Ustaz Islandi, Ustaz Andi, Ibu Nova, dan Bu Lucy. Yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia, Gus Rizal, Pak Tri, Bu Aisyah, dan yang ngerangkep juru kamera, konten kreator, Ketua Pengcap Kabupaten Malang, dan yang kami hormati dan kami banggakan para santri pesantren Al-Qidsi yang membantu kegiatan ini, dan tentunya seluruh peserta USPN Malang Raya bulan Mei 2004. Saya sangat bahagia sekali hari ini, insya Allah menjadi salah satu hal yang membahagiakan bagi kita semuanya, karena ada 19 calon
prajurit dakwah Bekam Sunnah yang hadir di Indonesia, khususnya di Kota Malang, di Kabupaten Malang dan Jawa Timur, yang akan menjadi penyeru, menjadi penerus atas apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita akan menjadi para pelaku sejarah yang mudah-mudahan dengannya menjadikan kita bersama dengan Bekam Sunnah menjadi salah satu sarana sebagai amal kita, sebagai amalan ulama kita untuk bersama-sama menuju surganya Allah Ta'ala. Amin. Nah, sahabat sekalian, 19 peserta USBN, cara lulus dengan nilai tertinggi untuk USBN itu sebenarnya gampang sekali. Jadi keywordnya baca buku merah. Buku merah udah punya semua kan? Nah, seluruh soal, seluruh pertanyaan, dan seluruh praktikum yang nanti akan kita jalankan hari ini semuanya bersumber pada buku merah, nggak ada yang lainnya. Artinya yang sudah baca khatam beberapa kali berarti punya potensi lulus dengan nilai terbaik. Mudah-mudahan nanti nilai terbaiknya semuanya terbaik. Dapat nilai terbaik semua. Dapat 100 semua. Akhirnya Pak dibagi 19. Kalau setiap ujian, dulu saya dengan teman-teman, saya dulu waktu SMA ketua pecinta alam. Kalau guyonan kami, karena kalau di sekolah kan yang dikenal sebagai anak-anak uraan dalam tanda kutip itu kan anak pecinta alam. Jadi kalau mau ujian, kita selalu punya slogan. Jadi slogannya banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Tidak belajar, tidak lupa. Jadi silakan. Insya Allah kami akan tetap bersikap adil kepada kita semuanya yang hadir dalam kesempatan kali ini, dan kami memahami bahwa peserta ujian Bekam USBN Standarisasi Bekam Nasional itu tidak hanya fresh graduate yang baru lulus SMA atau lulus kuliah, ada yang usianya di atas 50 tahun, sehingga kebiasaan membaca itu sudah menjadi apa ya? Yang dibaca hanya WhatsApp saja, sama WhatsApp sama YouTube saja yang dibaca. Buku dan lain-lain sudah mulai agak ditinggalkan. Oleh karenanya, manfaatkan nanti pembekalan yang akan disampaikan oleh Gus Rizal, materi pembekalan sama praktek Bekam. Pastikan ingat secara baik, karena sesungguhnya yang kita ujikan hari ini adalah ingin memprofil bagaimana para pembekam di PBI itu secara nasional itu standar, sama. Dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai proses finishing, pembersihan sampah dan sebagainya itu tuntas, itu seragam. Termasuk pilihan-pilihan hal yang prinsip yang tadi disampaikan oleh Ketua PBI Kota Malang, bab yang membedakan antara para terapis PBI dan terapis Islami ya, yang di luar adalah bagaimana doa itu menjadi salah satu kekuatan. Maka nantinya ada beberapa hal yang memang wajib untuk terus diasah, yang hari ini masih belum hafal, menjadi kewajiban asasi bagi kita untuk menghafalkan teks dalam bentuk bahasa Arabnya secara asli dan Indonesianya. Kalau sementara masih belum, teks Arabnya masih belum bisa, minimal bahasa Indonesianya itu menjadi pilihan untuk awalnya. Bagi sahabat sekalian yang hari ini bacaan Al-Qur'annya masih belum lancar, jadikan sebagai sarana untuk
kembali untuk memperbaiki bacaannya, dan mudah-mudahan kita berharap bersama PBI ini kita semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan bersama PBI menjadi sarana bagi kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, selamat melaksanakan ujian USBN, ujian standar berbagai nasional. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah yang terbaik dan menjadikan praktek setelah USBN ini tetap berpegang teguh terhadap SOP yang telah dipraktekkan dalam ujian dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap menjaga as-sholah bekam yang insya Allah aman dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu 'azim. Fa nasdaqul hadits kitabullah wa khairul hadits salam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Masya Allah kita dapat bermuhajahah, dapat berukhuwah, dapat mengikat tali persaudaraan dalam kerangka Atibun Nabawi di bawah bendera Perkumpulan Bekam Indonesia. Sungguh ikatan yang paling kuat adalah ikatan iman dan Islam, dan itu harus pertahankan until the end, sampai kapanpun. Dan insya Allah di PB ini ranahnya adalah kalau mencari sesuatu yang sifatnya tendensi materi, maka jangan gabung dengan PBI. Ini pesan dari Ustaz. Kenapa sungguh insya Allah, tapi sekali lagi Allah sangat-sangat akan memberikan sebuah perlindungan, pertolongan kepada kita semuanya. Bahkan bisa jadi ini bisa jadi jalan dakwah kita, syiar Atibun Nabawi di Indonesia. Masya Allah. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada qudwatun kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah. Dan mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dengan Atibun Nabawi. Dan yang kami hormati tentunya di sini adalah Ustaz Fakhrudin, tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai aspek Atibun Nabawi. Kemudian juga ada ketua, wah yang kemana-mana beliau, pembesar, kalau saya ideal, pembesar, sangat besar sekali, dan yaitu Ustaz Abdul Hamid, Masya Allah, beliau selalu membersamai dalam setiap event-event kegiatan. Dan ternyata sedikit informasi, the base of database or atau sesuatu yang sifatnya organisatoris, salah satu prototipenya adalah Jawa Timur. Takbir. Masya Allah, luar biasa. Ini unek-unek dari pusat juga. Masya Allah ya, alhamdulillah, apresiasi. Kemudian kepada ketua Pemcap kota dan kabupaten, Masya Allah, luar biasa semangat dan terus menggalakkan Atibun Nabawi Al-Hijamah ini di seluruh mungkin wilayah atau kecamatan, dan itu sangat luar biasa. Dan yang terpenting kemudian Ustaz Kusrijal
yang beliau memang bukan orang baru. Tahun berapa Ustaz antum Abi? 2012, masih duluan saya, 2011. 2010 saya. 2010 gitu ya. Ya, 2010. Hah? 2008 ya. 2008 ikutnya, ujiannya 2010. Betul, Masya Allah, duluan beliau gitu ya. Betul, Masya Allah. Dan segenap pengurus Pengda maupun Pengcap yang Masya Allah terus bergeliat di Jawa Timur dan Pengda Pengcap ini, Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, sebelum saya panjang lebar terkait dengan PBI informasi update, saya yang utama ini langsung, karena sekali lagi kami hampir setiap pekan hari Rabu itu orang pusat tidak boleh dikotak-atik, rapat gitu ya, dengan Dr. Jidul Akbar dengan tim pusat. Maka Dr. Jidul Akbar secara resmi, formal ini lewat lisan saya menyampaikan salam kepada antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau selalu menyampaikan salam kepada teman-teman sekalian, terutama yang mau menjadi mujahidah At-Tibun Nabawi atau hijama ini, Masya Allah. Jadi kemarin rapat menjelang Syawal itu beliau mencoba mengklarifikasi bagaimana ya kalau misalnya pembekam ini kita jadikan mujahidah namanya. Wih, gitu ya. Kenapa? Supaya lebih semangat lagi sebenarnya, ya. Lebih semangat kepada konsep-konsep bagaimana pergerakan At-Tibun Nabawi. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, sedikit hal yang mungkin nanti ingin saya sampaikan. Kenapa teman-teman ingin bergabung di PBI? Ini kan harus ada sesuatu, ya. Di PBI apa yang didapatkan? Ngapain di PBI kan gitu. Ini terpenting. Kenapa? Kalau tanpa itu teman-teman mungkin girohnya itu kurang kuat. Mungkin azamnya harus dikuatkan lagi. Ternyata teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT, sekali lagi bahwa Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah menjelaskan bahwa ternyata konsep hijama itu yang diambil apa sih Pak? Darah. Betul? Kita gampangnya darah lah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan segala sumber penyakit yang sifatnya fisik, psikis, bahkan termasuk gangguan itu fi qalb, di qalbu. Berarti qalbu ini penafsirannya bukan kabid, bukan hati. Kalau qalbu di dada, kalau hati di kanan bawah. Kalau hati, artinya qalbu ini adalah organ utama juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkenaan dengan sifat yang kalau dalam ilmu medis disebut dengan kardiovaskular. Kondisi yang dimana seluruh aspek hubungan dengan darah, sirkulasi darah, pusat saluran darah ada di jantung. Maka berhubungan dengan itu adalah harus ada namanya kondisi bagaimana untuk memperbaiki, mengobati jantung, kan gitu. Dan kami di PBI berkumpul para ahli minimal S2 S3 ahli hadis yang menjelaskan mengenai konsep At-Tibun Nabawi di dalamnya. Salah satunya yang paling mendasar adalah jika teman-teman ini sekilas, kalau ada sebuah keluhan apapun yang ada di pikiran kita, baik vertigo, migrain, stroke dan sebagainya, apapun yang kaitan dengan kepala atau darah, maka jangan pernah lupakan yang namanya al-qalbu. Artinya bekannya di jantung. Apa nama titiknya? Az-zahr a'la. Harus hafal gitu ya. Gitu. Bocoran. Gitu ya. Itu luar biasa teman sekalian. Dan ternyata Masya Allah tabarakallah, kenapa kemudian teman-teman sekalian, saya sampai detik ini Ustadz Hamid yang luar biasa, dari level majelis suro mau turun tangga ke ketua Pengda, kan gitu. Ada apa sih kok eksis kan gitu ya. Gitu. Ada apa kemudian Ustadz Gus Rijal yang luar biasa mendakwahkan Tibun Nabawi bekam di sini. Itu luar biasa. Saya mengutip, pernah dengar pakar bekam Syekh Musa Al-Nasr? Itu ternyata dengan Syekh Salim Al-Hilali pernah
kemudian mengumpulkan dalil pengobatan. Beliau mengumpulkan Syekh Musa Nasr 300, lebih 300. Baik. PBI mengumpulkan dalil yang spesifik berhubungan dengan hijamah 100. Kemudian disimpulkan para ulama, ternyata konsep Atibun Nabawi adalah konsep yang qat'i, berhubungan dengan sebuah wahyu atau miskat nubuwah, bukan tajribah, bukan pengalaman, bukan empiris, maksudnya. Ini yang harus jadi nanti teman-teman sekalian, wah saya di PBI ini untuk apa? Benar, ternyata tepatnya kita di PBI, ibu membekam, ibu cuci alat kop, itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tadi dakwah atau katakanlah kalau bahasa syiar Atibun Nabawi. Dan ini adalah qat'i, merupakan miskat nubuwah. Berarti apa? Ini sunnah, ini sesuatu yang luar biasa yang harus diperjuangkan. Dan siapa lagi kalau bukan kita? Gitu. Teman-teman sekalian dirahmati Allah SWT. Ini menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Dan alhamdulillah PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, saat ini insya Allah satu-satunya organisasi profesi yang diakui oleh Kemenkes. Apa buktinya? Saya sering ditelepon oleh Ustaz Fatahillah, saya sering ditelepon oleh kebetulan saya litbang PBI, Diklat Litbang. Apa buktinya? PBI mitra kan gitu ceritanya gitu ya. Ternyata tadi mereka itu selalu menanyakan update. Dan saya sampaikan bahwa kami alhamdulillah di pusat sering mendapatkan undangan pertemuan dari Kemenkes dan bidang terkait di bawah Kemenkes. Artinya pengakuannya luar biasa. Kemarin terakhir malah yang diundang cuma 3, PBI, Aspetri, sama IKNI, cuma 3 doang. Artinya PBI mewakili sebuah keterampilan, Aspetri mewakili ramuan, IKNI itu kolaboratif. Kenapa yang disorot PBI? Karena masanya banyak. Karena alhamdulillah masih luar biasa dan tercantum dari awal itu ABI, kemudian sekarang sudah menjadi PBI. Itu masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi ini menjadi semangat buat teman-teman. Yuk bergerak. Tadi beliau sampaikan di kecamatan gerakan PBI, logo-logo dari Pengda atau Pengcapnya silakan. Untuk apa? Masifkan untuk baksos. Dr. Jidul Akbar senantiasa menyampaikan perbanyak pelatihan, perbanyak baksos, perbanyak syiar. Silakan. Masya Allah. Insya Allah sekali lagi. Dan ada informasi update. Wah, yes. Ini khusus antum nih. Karena kenapa update? Karena memang belum saya share juga di luar. Baru kali ini. Karena kita Ba'da Sawal itu belum ada pertemuan dengan anggota PBI yang lainnya. Lagi-lagi saya diamanahi ketua koperasi PBI. Beliau sebagai Ustaz Hamid salah satu sebagai pengawas. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Awas gitu ya. Teman sekalian, fenomena hari ini tadi beliau sampaikan gimana supaya gratis. Doakan. Jangankan cuma gratis, USBN free. Takbir. Dr. Jidul Akbar beberapa kali menyampaikan di grup Pengda PP, kalau bisa kita munas rakernas di Madinah. Ini bukan dreams. Bukan hanya dreams maksud saya, karena kita sudah melakukan sebuah progres. Alhamdulillah sekali lagi sebagai bentuk motivasi kepada teman-teman sekalian, hanya satu-satunya, bukan nauzubillah takabur, karena ini sesuatu beberapa ustadz membolehkan bahwa ini bentuk syiarnya harus dimunculkan, di-up-kan, disaukan, bahwa satu-satunya organisasi profesi termasuk IKNI, PD, saya di perawat juga, itu tidak punya aplikasi marketplace. PBI punya aplikasi marketplace. Teman-teman Gus Rizal, wajib harus upload aplikasi My PBI. Supaya apa? Supaya dapat duit. Rumus itu doang lah. Supaya dapat duit. Oke? Nanti ini karena ini program pusat juga, teman-teman sekalian, nanti upload namanya aplikasi My PBI.
Insya Allah Mei sudah jalan running, teman-teman akan mendapatkan namanya referral. Ibu-ibu suka jualan kan Bu? Oh jagone. Oke, sekarang nanti informasi terupdate. Insya Allah Mei kita akan, tadi saya sampaikan ke Ustaz Hamid sebagai bentuk laporan juga secara tidak resmi bahwa insya Allah Mei aplikasi untuk khusus umrohnya dan ada bundling herbal dan sebagainya akan kita jalankan. Siapa yang men-share ya, siapa yang men-share tadi link daripada umroh itu, maka otomatis langsung ke rekening Bapak Ibu sekalian. Tuh. Luar biasa. Setelah selesai umroh selesai, tanda kutip apa istilahnya e-commerce-nya, tambah nanti herbal. Jadi semuanya nanti herbal, apapun alat bekam atau mungkin di sini teman-teman yang punya klinik, semuanya masuk ke database MyPBI. Itu, masya Allah ya. Dan kenapa kemudian ini sedikit saya agak ekstrim ya, mohon maaf Gus Rizal. Kenapa ada fikih mengatakan kok kita senang ya belanja ke Alfa Indomaret? Ibu tahu ada sebuah fikih yang mungkin ini bisa dibilang saya bukan ustaz lah. Ketika kita membelanja ke sebuah tempat ya ataupun toko yang di dalamnya ada barang haram, hukumnya apa? PBI mencoba untuk itu. Bagaimana caranya? Semua barang apapun yang ada di marketplace e-commerce-nya PBI itu semuanya tidak ada barang satupun yang haram. Sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Itulah, Ibu ya. Tolong dibantu, disupport, yuk sama-sama. Supaya saya juga sama Bu, Ibu jualan, saya jualan. Kalau saya nggak laku, Ibu jual, Ibu laku ya Ibu yang dapat duit. Jadi bukan berarti kemudian saya ketua koperasi saya banyak duitnya, enggak. Tergantung siapa yang cepet-cepetan tuh gitu ya, nge-share-nya dan sebagainya. Itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, ini informasi karena program koperasi PBI adalah program PBI pusat dan selalu diupdate kepada Ustaz Katur, Ustaz Dr. Jul Akbar, Pak Mahendra, Pak Apip dan tim petinggi-petinggi BPI sebagai bentuk progress report daripada seperti apa PBI ke depannya. Sekali lagi mohon doanya. Dan kembali lagi kami ucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang sudah mau bergabung untuk ke PBI karena belum menjadi anggota PBI. Ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan lulus semuanya. Ya. Nanti saya coba briefing dengan penguji supaya jangan terlalu keras-keras lah. Saya sudah di grup bilang jangan galak-galak gitu ya. Gitu ya. Gitu. Ya, artinya teman-teman sekalian tetap semangat betul. Modal awalnya adalah dari buku merah itu sendiri, kemudian yang sudah dipelajari dari guru-guru kita, trainer, mungkin Ustadz Gus Rizal atau ketua Pengcap yang lainnya yang telah memberikan materi yang luar biasa. Sekali lagi dari awal sampai akhir kami mengucapkan barakallahu fikum jami'an kepada antum semuanya yang sudah ingin bergabung dengan Perkumpulan Bekam Indonesia, dan semoga kita tetap istiqomah karena sungguh istiqomah itu berat. Sungguh istiqomah itu seperti menggenggam bara api. Beberapa teman kita gantung pompa bekam gitu ya. Ya memang itu menjadi fenomena tersendiri. Bahkan sekali lagi kalau ibu-ibu sekalian skillnya di up terus, di sini katanya upgrading luar biasa terus Bu. Karena keilmuan itu Dr. Jadul Akbar sampaikan tidak ada batasan dalam masalah keilmuan, apapun dipelajari. Bahkan para ulama menjelaskan hanya dua. Yang pertama adalah pelajari seluruh aspek pengobatan yang tidak ada tanda kutip di dalamnya kesyirikan, apapun itu. Yang kedua adalah yang jelas-jelas kaidahnya dari At-Tibbun Nabawi, padukan itu. Jadi kenapa? Karena kaidah pengobatan Islam tidak berdiri sendiri. Kaidah At-Tibbun Nabawi tidak berdiri sendiri, tapi dari berbagai keilmuan dari luar. Sehingga kita harus banyak sakofahnya, harus banyak kompetensinya, harus banyak skillnya. Ya, itu saja mungkin teman-teman sekalian dari rahmati Allah SWT. Kelamaan ini kayaknya. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Mari kita buka ya USBN di Malang Sabtu Ahad tanggal
12-13 18-19 Mei 2024 dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Demikian, barakallahu fikum. Akhiri kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Bekam Sunan bergerak. CPI jaya. Takbir. Allah.